Baik, selamat siang Pak Prof. Siang-siang, yuk. Ya, Ya, gimana Prof ya. untuk kabarnya hari Nah, ini kabarnya gimana? baik-baik selalu dan saya lagi sedang baru saja menghadiri pertemuan tentang persoalan-persoalan terutama pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Tentu kita hubungkan dengan generasi muda. Prof, Ya. minta pendapatnya Prof terkait relevansi dunia pariwisata dengan anak muda zaman sekarang Prof. Ya, sekarang ini kan di Labuan Bajo ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Maka yang mempunyai masa depan yang bagus untuk menangkap peluang itu adalah anak muda, terutama anak muda di Labuan Bajo. Tetapi menangkap itu tidak mudah, harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, kecakapan. Kalau tidak memiliki kecakapan, ya nanti diambil oleh anak muda orang lain. Jadi kehadiran kampus kita ini, kampus Poltekkes Bajo Komodos ini dalam rangka mengantisipasi itu, biar anak muda Labuan Bajo bisa mengambil peran di dalam dinamika dan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Kalau boleh tahu di Poltek ada berapa sekarang Prof program studinya? Kita memang memilih jurusan-jurusan yang memang yang dibutuhkan oleh industri, terutama industri pariwisata dan industri pariwisata ikutan lainnya. Jadi kita miliki 8 prodi sekarang, ada namanya 5 sarjana terapan, 3 diploma D3. Sarjana terapan ada marketing internasional, ada akuntansi perpajakan, ada manajemen perhotelan, ada bahasa Inggris untuk bisnis dan komunikasi, ada juga sumber daya manusia. Jadi menurut saya itu adalah S1 terapan yang luar biasa, bisa nanti masuk mengisi peluang-peluang di Labuan Bajo dan sekitarnya, bahkan di Indonesia dan dunia. Nah, dengan D3-nya adalah D3 TI, D3 Ekowisata, dan D3 Perhotelan. Luar biasa yuk kampus kita ini yang baru berumur 7 tahun dan sudah melakukan 4 kali wisuda. Jadi luar biasa, iya. Jadi menurut saya adalah inilah contoh misalnya kita dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendekatan kecakapan. Jadi tidak mau kita membangun atau mencetak anak-anak muda khususnya di Labuan Bajo dan sekitarnya tanpa nanti ada potensi pasar. Kita selalu berorientasi pada potensi pasar, karena pasar itulah nanti yang menentukan apakah kampus itu alumninya bisa diterima atau tidak. Jadi begitu yuk. Ya, berarti setelah 4 kali wisuda, apakah lulusannya sudah terserap semua begitu Prof? Loh, kalau laporan dari research study dan laporan dari anak-anak kita di bagian kemahasiswaan, hampir semuanya sudah terserap. Bahkan wisuda yang kemarin 147 belum wisuda sudah sekitar 80-an lebih diterima oleh pasar. Dan sekarang ratanya sudah semuanya hampir terserap. Tapi kita memang menghususkan kepada anak-anak muda kita, khususnya di Labuan Bajo yang sekolah di Politeknik ini, kita bekali dengan 2 format yang jelas, yaitu adalah bagaimana dia mampu mengisi pekerjaan, bagaimana mampu dia berwirausaha. Jadi ada job seeker dan job creator. Tidak hanya berorientasi hanya pada satu bidang, tapi kita coba anak-anak kita itu bisa menjadi pengusaha dan bahkan bisa mengisi semua profesional-profesional yang dibutuhkan oleh dunia industri, termasuk perhotelan dan industri yang lainnya. Jadi kita menghasilkan tidak hanya untuk perhotelan juga, tapi untuk industri yang lainnya, gitulah yang kita hasilkan saat ini, sehingga kita merasa bangga membangun kampus ini di tengah-tengah masyarakat Labuan Bajo yang sedang memang membutuhkan perhatian di bidang SDM, karena SDA, sumber daya manusia Labuan Bajo luar biasa, sumber daya ekonominya luar biasa, tapi sumber daya manusianya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing baik di kancah lokal di sini, kancah nasional Indonesia maupun di kancah global. Dan kita segera akan melakukan MOU dengan universitas-universitas asing, terutama di China, sedang proses ongoing. Mudah-mudahan dalam segera yang singkat kita bisa wujudkan MOU itu sehingga terjadi kolaborasi dan exchange student, exchange teacher untuk ke sana, sehingga terjadi wawasan pengetahuan yang tidak lokal, nasional, bahkan global. Itu yang kita harapkan. Oke, kira-kira apa tantangan yang paling besar Prof selama 4 tahun ini? Kalau saya melihat tantangan kita di Politeknik Bajo Komodos ini dalam mencetak sumber daya manusia anak muda itu adalah yang pertama yang kita dapat katakan bahwa masih belum adanya wawasan anak-anak muda kita di Labuan Bajo ini menganggap bahwa kehadiran pariwisata
super prioritas ini adalah sebagai peluang yang potensial, sehingga masih kadang-kadang anak-anak tidak bisa memilih sekolah yang sebenarnya membuka masa depan mereka lebih bagus, lebih cerah di Labuan Bajo sendiri. Ya kan banyak, mungkin ada hotel. Sekarang ada hotel-hotel yang berkelas dunia seperti hotel-hotel yang sudah Chin Hotel sudah hadir. Ya kan, lalu ada pembangunan-pembangunan di luar hotel juga bagus sekarang. Ada pengembangan kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus seperti Golomori. Akan terjadi sebuah sentralisasi pariwisata yang luar biasa, sehingga membuka peluang juga. Jadi anak-anak muda 5 tahun ke depan ini di Labuan Bajo, kalau tidak mereka mengambil sekolah-sekolah kita ini yang sifatnya adalah sekolah-sekolah terapan seperti kita ini, nanti saya khawatir adalah orang lain yang mengambil dari itu. Orang lain itu tidak hanya orang Indonesia, bisa jawab orang asing yang akan datang mengambil sini. Jadi sekarang jujur kita akui, JM aja untuk orang lokal di Labuan Bajo masih ada 1-2. Sehingga kita harapkan dengan lulusan kita ini 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, sudah banyak yang menjadi JM-JM di hotel-hotel berbintang di sekitar Labuan Bajo, bahkan keluar, tidak hanya Labuan Bajo. Jadi ini adalah harapan kita untuk menghantarkan putra-putri kita untuk menjadi tenaga kerja yang profesional ke depan, yang benar-benar bisa kita andalkan untuk melihat bagaimana upaya kita, termasuk sekarang kita ini adalah menyiapkan fasilitas. Ini contohnya bahwa anak-anak kita sedang praktek ini adalah bagaimana menambah kecakapan mereka untuk menjadi anak-anak yang unggul, tidak hanya unggul di tingkat lokal, tapi unggul di tingkat nasional dan internasional. Jadi ini anak-anak praktek, bisa disorot. Ini adalah bukti bahwa anak-anak kita ini kita latih jadi anak-anak yang terampil di bidang hospitality, dan nanti akan bisa mengisi peluang pasar yang sangat-sangat potensial di Labuan Bajo ini, yang tidak bisa diambil apabila tanpa pendidikan. Jadi anak-anak harus jadi anak-anak yang terdidik dan benar-benar mempersiapkan diri. Jadi ini dapur kita siapkan untuk anak-anak kita supaya lebih maju. Ini juga anak-anak kita dalam rangka mengikuti perkuliahan dan dosen industri ya. Ini adalah contoh, ini adalah kuliah dunia industri ya. Jadi ini kita juga mengundang beberapa industri. Silakan Indonesia di dunia industri yang datang. Kita selalu mengundang dunia industri. Anak-anak kita ini semua dekat dengan dunia industri. Jadi tidak harus dosen-dosen saja memberikan ceramah, tapi industri datang ke sini yang kita undang secara kontinu dan reguler untuk memberikan pemahaman kepada anak kita, agar anak kita mempunyai kemampuan dan kecakapan, baik kecakapan yang sifatnya human skill, conceptual skill, design skill, managerial skill, technical skill, bahkan soft skill, termasuk grooming kita ajarin. Jadi inilah pola-pola yang kita lakukan untuk membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, dan berkemampuan luar biasa. Ini anak kita sedang kuliah bahasa Mandarin yang luar biasa oleh IOP. Kita ajarkan anak-anak kita karena ini mampu menyerap dan mengisi semua tantangan-tantangan ke depan bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi kekuatan-kekuatan lokal yang tidak hanya kuat di lokal, tapi kuat di nasional, kuat di internasional. Jadi selamat siang anak-anakku, ya kan? Ini pelajaran apa? Mandarin. Ya, all of you, I hope serious and full concentration learning and practicing. Without learning and practicing, it's difficult to become smart and fluent bahasa Mandarin. Ya, kamu harus rajin-rajin berdiskusi, berlatihan. Ya, practicing is the one way, good way to improve your quality. I believe that, I trust that if you, all of you, if you serious and then full concentration follow the subject about the bahasa Mandarin, I trust with you, you will become a success on the future. Terima kasih ya. Oke. Begitulah yuk anak-anak kita belajar semuanya untuk mengisi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Jadi karena kita tahu bahwa Labuan Bajo sedang menjadi wanita cantik,
di bidang sektor pariwisata, tentu akan muncul ikutan-ikutan industri yang lain. Tidak hanya di sektor pariwisata, akan muncul ikut-ikutan yang lain yang perlu juga kita siapin sumber daya manusianya. Jangan sampai kita hanya concern di bidang pariwisata, tapi lalu mengabaikan sumber daya manusia yang lain, terutama di bidang bisnis yang lain. Makanya prodi kita jadi 8 prodi itu menunjukkan bahwa keragaman yang semuanya bisa kita tambahin konsentrasi. Salah satu konsentrasi yang kita bangun adalah setiap 2 tahun kita melakukan evaluasi dan konsentrasi, karena itu apakah masih dibutuhkan pasar atau tidak. Jadi konsentrasi yang kita fokuskan kepada kebutuhan pasar. Jadi kita melihat anak-anak kita juga merasa makin percaya diri kuliah di Politeknik El Bajo Komodos. Jadi ini anak-anak kita ini sedang mungkin bimbingan, mau menunggu pelayanan dari dosennya. Tidak lain diharapkan supaya anak-anak menjadi cepat sukses dan berhasil. Ya, bagaimana sedang menunggu dosennya ya? Ya bagus lah, harus kamu sabar ya kan, untuk jadi orang baik. Jadi orang pintar butuh sabar, ya kan. Saya yakin kamu kalau serius dan sungguh-sungguh, cita-citamu akan tercapai. Saya rasa itulah sekilas tentang Politeknik El Bajo Komodos dalam kaitannya dengan bagaimana membangun generasi muda melalui peningkatan kualitas SDM, khususnya generasi muda di Labuan Bajo dan sekitarnya, untuk bisa mengisi semua peluang pariwisata, peluang industri lain, peluang sektor jasa, dan peluang-peluang di bidang lain. Bahkan kampus kita yang menamatkan S1 bisa menjadi guru, bisa menjadi pegawai negeri. Menjadi guru asalkan mereka PPG 1 tahun, bisa. Menjadi pegawai negeri asalkan lulus testing, bisa. Jadi sangat-sangat membanggakan bagi kita, karena kampus yang semakin tumbuh, semakin berkembang ini adalah memberikan harapan, menjadi harapan, memberikan harapan bagi anak-anak muda di Labuan Bajo dan NTT serta Indonesia pada umumnya. Kami mengundang generasi muda tamatan SMK, SMA di seluruh Indonesia. Kalau you mau mendalami tentang pariwisata yang lagi sedang hangat-hangatnya tumbuh dan berkembang, adalah datanglah ke Kota Labuan Bajo. Belajar sambil berdoa, belajar sambil bekerja, dan belajar sambil menambah jaringan. Terima kasih, sampai jumpa anak mudaku yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Come join us